kali ini. Jadi yang sudah korban nyawanya 2 ya. Satu kan Dede Nizam. Dan ini ada bayi yang masih sekitar 5 atau 6 bulan. Nah ini ya, sebentar ya. Tunggu ya. Sebentar ya, videonya sebentar. Ada kok say. Ada Nizam. Apa ya? Tunggu sebentar say. Sebentar ya sayang. Saya cari dulu gitu ya. Videonya ada say. Karena videonya ada ini makanya kita semua. Kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter belum? Katanya gitu. Kenapa? Nggak ada. Tunggu ya say. Gila loh, gila beneran sumpah. Mana ya nih? Itu jenazah. Ntar ya say. Pokoknya ya guys, ini harus sampai tuntas. Orang ini nggak boleh lolos ya. Karena apa? Ibunya Nizam ini kan korban juga say. Udah sampai di KDRT-nya udah sampai kayak apa itu. Kalau ibunya Nizam ini kan mengalami digolok kan. Nah ini nih. Hari Rabu, waktu anaknya meninggal Kamis, hari Rabu ketemu saya di depan rumah. Oke. Dia bilang sama saya kaget ketemu dia sudah nggak lama kan saya nggak ketemu dia. Teteh apa kabar? Baik, saya bilang. Ini sekarang punya ibu ini orang mana? Sempat saya tanya hari Rabu itu, hari Kamis kejadiannya. Oh ya. Padahal di hari Rabu itu anaknya itu mungkin udah kritis, tapi dia jalan-jalan di depan rumah pakai mobil. Masa anak. Hah? Nah, ya makanya saya ini belum ketemu si Kawal ya. Nah saya bilang hari Kamis kejadian lah, anaknya dibawa ke rumah sakit Jampang. Sesudah itu dia teriak-teriak maki-maki loh. Kemarin ketemu aku di depan rumah, ditanya, aku nggak tahu kalau bininya udah baru lagi orang Cinagen, ya. Nah sama Lili sana udah lama udah cerai, Lili sudah nikah lagi sama orang Cianjur. Ya Allah Tuhan. Ini loh guys yang mams itu gemas sekali. Udah tahu anaknya sakit, bukannya dibawa ke dokter, masih jalan-jalan aja. Aduh Tuhan, gemes banget deh. Bener-bener mams itu ngeliat. Nih guys, nah ini nih. Ini ya. Jadi ini bapaknya ini, kenapa Mamsi bilang dia badur, bapak durhaka. Anak sakit dia bukan bawa ke dokter langsung, itu udah penelantaran. Harus masuk itu. Kematian anak Nizam masih terus berlanjut. Artinya bahwa setelah kemarin LDP di DPR Komisi 3, kemudian LPSK hadir, lalu KPAI hadir. Apa sih update terbaru dalam kasus ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Temira sebagai kuasa hukum juga daripada Ibu Lisnawati, kan ibu kandung dari Ibu kandung Nizam ya, Bu Lisna. Temira. Iya, Bang, perkembangan terakhir yang kita peroleh dari Polres Sukabumi bahwa besok itu akan diadakan gelar perkara. Oke. Terkait dengan laporan kita terhadap AS, Bisa, yang sudah diperiksa pada minggu lalu. AS bapaknya ya? Artinya kita sedang menunggu gelar perkara ini besok dan kemudian statusnya bagaimana gitu. Ada bocoran memang akan naik penyidikan gitu. Tapi selama ini kan pihak kepolisian juga sedang memeriksa beberapa saksi, Bang, begitu. Jadi udah terima SP2HP-nya ya? Oh ya sudah, SP2HP kita terima hari kalau nggak salah hari Kamis ya minggu hari apa ya? Pokoknya hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa minggu Selasa kemarin, minggu lalu. Di SP2HP itu dijelaskan bahwa sudah 8 saksi yang diperiksa oleh penyelidik PPA. Kemudian masih 2 saksi lagi yang akan diperiksa. Kemudian akan dilakukan gelar perkara yang akan dilakukan besok. Itu informasi dari Kasat. Kasus Nizam ya, kasus Nizam. Ini penyidik artinya tidak mengalami hambatan apapun ya dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Sukabumi ya, Temira ya? Iya, selama ini mereka kita selalu berkomunikasi dan responsif dan komunikatif, artinya mereka menyampaikan informasinya ke kita gitu dengan ya sesuai dengan SOP-nya mungkin memang gitu. Oke, nanti kita tunggu ya. Mudah-mudahan besok gelar perkara hasilnya sesuai dengan harapan Temira. Masih nunggu nih hasil gelar perkaranya guys. Harapannya Ibu Lisnawati Bismillah. sebagai ibu kandung daripada Nizam yang membuat laporan di polisi. Oke, kita bergeser sedikit bahwa ada yang mengganggu pikiran saya. Nizam. Di sini tuh berseliweran dan saya sering kali melihat ada speak up akan dia dilontarkan oleh Kang Hikmat. Kang Hikmat ini Tahu Kang Hikmat nggak siapa guys? Halo Juni Gursing, welcome. Hadiahnya semua ya. Kalian tahu nggak Hikmat ini siapa? Itu anak dari korban KDRT si Bapak Bleguk. Bapaknya Bleguk itu si Bapak durhaka ya. Kasihan. Nih dengerin. Statement di Facebooknya dan Tuh. kematian seorang Nizam gitu loh. Kasihan loh Nizam ini, korban Nizam nih. Baru ketemu nih ya kan Kang Hikmat. Nah apa sih yang membuat Kang Hikmat tuh berstatement dalam kematian anak Nizam ini? Mungkin bisa dijelaskan Kang Hikmat. Ini Pak membenarkan bahwa AS ini pernah ada KDRT kepada ibu saya. Tuh. Oke. Apa hubungannya AS dengan ibunya Kang Hikmat? Pernah menikah. Oh, pernah menikah? Artinya menikahnya kapan? Apakah setelah Lisna atau sebelum Lisna? Mungkin setelah Lisna. Oh setelah Lisna. Jadi ibunya Kang Hikmat itu menikah dengan AS setelah perceraian dengan Lisna. Siapa sih ibunya? Apa namanya?
Ibu Hernia. Oh, Ibu Hernia. Oke. Setelah mamanya Nizam, ada Bu Hernia, ibunya dia nih. AS mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih pernikahannya mereka? Ini Bu, Pak, ada apa ya namanya tuh? Ada selingkuhan punya, terus ibu saya menikah sama dia, percayaan sampai apa namanya? Sampai menikah sama dia sampai KDRT gitu, Pak. Selingkuh terus KDRT. Ya kan KDRT-nya. Setelah pindah dari Oh, dulu di Ujung Genteng tinggalnya. Terus? terus pindah ke Cimandala, dari situ ibu saya di KDRT sama dia. Bajingan tuh orang ya. Oh, Kang Hikmat sendiri itu waktu umur berapa? Bajingan kau ya. Umur 11-12 tahunan lah, Pak. Ini Nizam masih kecil sekali nih. 12 tahun. Jadi waktu Ibu Hernia menikah dengan AS, dia telah mempunyai anak, gitu kan? Dia telah mempunyai anak, berarti Kang Hikmat kan anak bawaan dari Ibu Hernia. Ini anaknya Hernia yang di KDRT nih, sama si Bapak Beleguk. Oke, AS sendiri ada bawa siapa waktu itu? Waktu itu dari beberapa bulan gitu ya menikah sama ibu saya, bawa hijab. Ya Allah Nizam, kasihan. Ini jam umur berapa waktu itu? Umur 7 bulanan lah, Pak. Kasihannya Nizam. 7 bulanan, oke. Terus? Dari situ tuh seminggu karena apa namanya tuh ada apa namanya cekcok sama ibu saya. Katanya saya tuh sempat mencubit Nijam waktu kecil, padahal saya sayang banget sama Nijam. Difitnah Saya juga. bawa Nijam ke sekolah, bawa main. Astagfirullah. Tapi dia tuh marah sama saya, padahal kata ibu saya tuh sama dia dicubitnya sampai membekas gitu. Ya Allah. Oh, jadi yang nyubit tuh AS sendiri. Bapaknya sendiri. Yang nyubit itu siapa? AS sendiri yang nyubit. Saya sendiri. Oh. Biasaan ya, biasaannya tuh. Tuh Bisa Bapak Beleguk. diceritakan oleh Kang Hikmat ya kan, yang tadi Kang Hikmat katakan bahwa terjadinya KDRT, seperti apa sih KDRT itu sendiri? Ini Pak, kata cerita dari ibu saya tuh kelakuan dia tuh sampai melempar ibu saya ke tralis kaca, sampai ditendang, sampai dipukul, apa namanya tuh perutnya sampai keguguran. Astagfirullah. Waktu ibunya Kang Hikmat sedang mengandung. Ya, Berapa bulan? kan kali Pak. Nizam. 5 bulan. Nizam Sukabumi. Di apain itu, ditendang atau diapain? Ditendang, didorong. Ya, Terus keguguran. ya sampai lebam matanya ini. Astagfirullah, orang hamil dipukulin. Terus kemudian, Astagfirullah. setelah itu dibawa ke rumah sakit. Ya, setelah itu enggak Pak, cuman dirawat sama ibu. Ini apa namanya tuh? Maberang kalau kata orang Sunda tuh. Astagfirullah. Sama itu Jahatnya orang itu, diurusin sama astagfirullah. kakaknya yang jadi kepala desa itu di rumahnya sampai Kakaknya siapa? Kakaknya siapa? Yang jadi kepala desa itu kakaknya siapa? kakaknya AS. Oh, kakaknya AS. Oke, jadi ipar ya, iparnya Mama RI ya. Iparnya Berarti Hernia ya. bapaknya ini punya kakak kepala desa. Ya, oke. Sampai diurus-urus sampai dilaporkan si AS-nya Dilaporkan? dilaporkan ke Kapolsek Surade. Masuk lapor ke Kapolsek. Lapor ke siapa? Oke, laporannya apa? Penganiayaan KDRT. Oh, penganiayaan. Sepertinya begitu Pak Rozi. Prosesnya gimana laporannya? Ibunya di Zoom, terus apa namanya tuh ditangkaplah si AS-nya. Si AS si Beleguk ya. AS-nya ditangkap. Beleguk Kan? emang. Itu waktu. Oh. Ya, Tahun berapa tuh berarti itu kejadian itu? tahun berapa ya, 2013-an mungkin Pak, 13 14. Oh, sekitar 12 tahun yang lalu ya kejadiannya. Iya Pak. Sekitar, oke, lalu lanjut lagi. Terus prosesnya gimana? Ada Ditangkap situ AS. ya ditangkap sampai di penjara, diproses di Kapolsek Surade sampai setelah itu ada percakapan sama keluarganya secara kekeluargaan, ngobrol, disuruh keluarlah si AS tuh di apa namanya tuh ditebus gitu. Orang yang udah KDRT-in ibu hamil ya, istri hamil sampai keguguran, Perdamaian. ditebus sama keluarganya juga Beleguk nih keluarganya nih. AS kan adanya perdamaian. Bapaknya Nizam. Sehingga agar laporan polisinya dicabut oleh Ibu Hernia begitu. Oh, AS-nya sempat ditahan atau gimana? Tempat ditahan. Berapa lama tuh ditahan? Bentar ya. AS? Bentar ya. Bentar ya, ada yang nanya. Bentar ya. Masalah dikasih minum air panasnya bagaimana kok jadinya ke masa lalu? Lah, jelas harus ke masa lalu dong. Untuk mengetahui orang ini psikopat, orang gila, orang sadis, atau orang yang bisa berlaku keji, kita mesti tarik mundur tahu dia tuh siapa. Makanya ini lucu nih ya, ada penggiringan opini dari si Bapak Beleguk, Bapak Durhaka, Bapak calon penghuni neraka jahanam. Kenapa ke masa lalu? Kenapa ke masa lalu? Justru kita harus tahu kamu tuh siapa dari masa lalu kamu ya. Sudah ada 3 perempuan yang bersaksi, akan ditambah 1 lagi. Ini Mas kasih tahu kalian semua ya, dan mohon doanya ya. Akan ditambah 1 lagi saksi. Dari orang-orang perempuan-perempuan, mantan-mantannya si Beleguk. Yang sudah di KDRT. Oleh si Beleguk ini. Kalau kita nggak tahu dari belakangnya dia ini seperti apa, dia udah actingnya udah gila banget loh. Udah acting nomor 1 itu. Sok nangis-nangis di ambulan.
belakang jenazah, di depan dalam ambulan nangis-nangis kayak orang sok paling tersakiti, playing victim ya. Guling-guling. Rata-rata orang yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu acting nangisnya yang paling kenceng, guys. Aku kasih tahu sama kalian. Pelaku pembunuhan yang sebenarnya dia paling kenceng nangisnya. Nomor 1. Melebih-lebihi dari yang normal. Dan denger ini yang ngomong, ini anak dari ibu yang di KDRT sama si bapaknya Nizam ini. Ini udah kesaksiannya kesaksian real ya. Bukan main-main ini ya, kesaksiannya real, say. Oke? Dalam kematian anak Nizam ini. Mungkin bisa dijelaskan kan, Pak? Ini ada kasus polisi ya, bukan gibah. Kasus polisi, bedakan. Ada KDRT kepada ibu saya gitu. Oke. Apa hubungannya AS dengan ibunya Kang Hikmat? Pernah menikah. Oh, pernah menikah? Artinya menikahnya kapan? Apakah setelah Lisna atau sebelum Lisna? Mungkin setelah Lisna. Tuh, Oh, setelah Lisna. Tuh, dengerin. Jadi ibunya Kang Hikmat itu menikah dengan AS nih. Dengerin ya, guys. setelah perceraian dengan Lisna. Siapa sih ibunya Kang Hikmat namanya? Ibu Hernia. Tuh. Ibu Hernia namanya. Oke. Di KDRT sama dia. Dihajar, dilempar katanya nih anak bersaksi. Dan kalian tahu, anak ini, anak dari seorang wanita bernama Ibu Hernia, pernah ribut lah bapak beleguk ini sama si istri dengan menuduh anaknya ini yang tadi bersaksi nyubitin Nizam. Banyak istrinya. Padahal yang nyubitin, yang ngegebukin, yang KDRT-in itu adalah si bapak itu sendiri. Berarti polanya sama persis ya. Polanya sama persis. Dia kawin dan kalian tahu informasinya. Bu Hernia ini orang berada, sayang. Dia yang kaya, yang punya penginapan, punya sawah, dan dia yang punya uang. Sementara si laki ini cuman numpang hidup sama dia dan bawa Nizam itu. Makanya nih Mamski lagi minta ya informasi. Kok bisa gitu loh? Dia ini, si bapak beleguk ini kan bersilat lidah ya. Dia bilang, oh iya saya dikasih di iniin anak gitu. Tapi kalau dari keluarga sana dia emang merongrong, meneror. Nah, ada satu bukti ya, di mana si bapaknya Nizam berkata dia sebenarnya juga yang kan dibilang dia 2 kali ngomong ya, dia 2 kali ngomong berbeda ya. Dia bilang bapak mana yang melarang anak bertemu ibunya. Itu yang terbaru kemarin, masih buka ada videonya. Nih yang ini nih, yang ada di YT ya, ada di YT. Nih ya, dengerin ya. Ini orang emang sakit nih orang nih. Bentar. Aku bukain aja videonya ya sayang, biar kita sama-sama menyaksikan bukti gitu loh. Bukti omongan dia sendiri. Biarin nanti dia kemakan kegigit lidah dia sendiri. Lihat ini ya, bentar. Nih. Nih ya. Tunggu. Aduh, bentar. Kita kalau udah ada bukti jejak digital tuh enak, guys. Kenapa enak? Karena kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, dia juga yang ngomong, dia sendiri yang ngomong. Kita tinggal gini, oh lu ngomong gitu ya gitu. Karena dia mengantar ke saya tidak bisa menolak. Nih. Terus saya mengantar, yang jelas dia mau nikah lagi. Nih, putar balik omongan. Seperti ini malah dia melaporkan saya dengan tuduhan penelantaran. Sebetulnya yang melantarkan anak itu dia sebetulnya. Lihat tuh. Selama anak saya diantar sama jarak saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Karena nggak boleh sama lu. Sekalipun dia tidak pernah datang melihat Mulutnya, pengen gua robek mulutnya. Terus dia ngomong di podcast, saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya. Dengerin. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya dan membuat anak senang. Dengerin guys, dengerin ini. Dengerin nih, dengerin dulu si belaguk ya. Dia selama anak saya diantar sama jarak saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Jadi larang sama lu, belaguk. Dia tidak pernah datang melihat anak saya. Tidak pernah. Terus dia ngomong di podcast, saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya, itu bohong besar. Bohong besar pala lu. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya. Apalagi ibunya membawa rezeki. Lu laki lu ya. Lu emang kerjaannya lu cuma minta aja lu ya. Ini omongan baru kemarin, say. Dengerin. Lu belaguk, lu nyampe belum pakai baju oranye lu. Lu lihat lu. Ya nih. Kalian tahu, dia udah pernah ngomong, udah pernah ngaku bahwa dia yang bilang kalau Nizam gak usah ketemu ibu karena ibu udah meninggoy. Gila gak lu? Kayak orang singit kan, bisa lupa nih, lihat ya. Gila banget. Padahal udah bersaksi sebulan yang lalu, guys. Udah gue simpan videonya. Gue bilang nih orang gila kali ya. Dipikir kita gak bakalan simpan video gitu. Saya memang bilang ibunya udah meninggoy, gak usah ketemu. Lah, lu gimana sih lu? Bapak Nizam, ya. Meninggal. Emang bener-bener ya. Lidah lu ya, lidah tolol banget orang. Astaga, Bapak Nizam Syafi'i buka suara tentang ibu kandung Nizam. Tunggu nih, dengerin ini. Jadi saya tidak ada di makam waktu penguburan anak saya. Maksudnya dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia yang mengandung dan yang melahirkan. Pasti tentunya akan lebih sakit lagi
dibanding saya. Alasan saya tadinya ya, alasan saya mengambil sikap seperti itu untuk kebaikan anak saya sebetulnya. Coba. Karena anak saya itu fokus, mindsetnya belajar Dengerin. dan terus belajar, fokus, tidak bercabang kemana-mana. Takutnya kalau ibunya muncul nanti malah terganggu psikis anak saya. Anjing kan? Maksudnya dalam arti nggak fokus anak saya gitu. Memang keinginannya di pesantren apa? Maksudnya kalau saya nggak melarang. Kalau dia benar sayang sama anaknya, maunya saya, dia datang gitu. Lihat. Datang ke sini langsung melihat. Putar lagi. Dulu kalau saya lagi di luar, dia video call. Saya pengen ini sama Raja, kan gak etis. Maunya saya kalau memang dia Kurang ajar. sayang sama anak gitu ya. Yang Bajingan. menyempatkan waktu lah sekali-kali datang ke sini, atau nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau dia bilang saya menghalang-halangi untuk komunikasi sama anak, tidak ya. Cuman memang dia selalu telepon ke saya. Kan? Dan memang kebetulan anak saya dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia Dengerin. Saya nggak menghalang-halangi, cuman dia. Jadi ibunya ini udah telepon terus, nggak dikasih sama dia. Dengerin ya, ini nih. Lihat nih. lebih sakit lagi. 7 tahun ke belakang. Dengerin. Gila nih orang bener-bener. Nih denger. Jadi saya tidak ada di makam waktu penguburan anak saya. Ya, saya dari kamu. Karena saya cerai dengan Mama Nijam itu, mamanya Raja itu tidak pernah ngurus. Tunggu. Jadi, dia menikah lagi. Udah sekolah aja di situ. Bentar. Ada yang dia bilang. Dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia yang mengandung dan yang melahirkan. Pasti tentunya akan lebih sakit lagi dibanding saya. Alasan saya tadinya ya, saya mengambil sikap seperti itu untuk kebaikan anak saya sebetulnya. Lihat, untuk kebaikan anak saya mengambil sikap seperti itu. Dia mengatakan kalau udah meninggoy supaya anaknya nggak ketemu lagi sama ibunya. Gila ini orang. Fokus, mindsetnya belajar. Gila nggak? Dan terus belajar, fokus, tidak bercabang kemana-mana. Takutnya kalau ibunya muncul, Tuh. nanti malah terganggu psikis anak saya. Lihat, kalau ibunya muncul malah terganggu psikis anak saya. Kurang ajar kan? Jadi sebenarnya dia memang menghalang-halangi. Dia ini memang menghalang-halangi untuk anaknya ketemu sama ibunya. Tapi bisa ngomong tadi nih yang video sebelumnya, dia bisa bilang kalau dia nggak pernah menghalang-halangi. Ayah mana yang menghalang-halangi? Ya ini video bulan 2. Bulan 2 ya, bulan 2 tahun tanggal 23. Ya, tanggal 23. Oke? Bulan 2 tanggal 23. Kesaksiannya, dengerin. Nanti nggak fokus anak saya gitu. Memang keinginannya di pesantren apa? Maksudnya kalau saya nggak melarang. Kalau dia benar sayang sama anaknya, maunya saya, dia datang ke sini langsung melihat. Sudah naik sidik, tenang aja saya. Dia video call. Saya pengen ini sama Raja, kan gak etis. Maunya saya kalau memang dia Dibalik lagi. sama anak gitu ya. Dibalik lagi lihat. Menyempatkan waktu lah sekali-kali datang ke sini, atau nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau dia bilang saya menghalang-halangi untuk komunikasi sama anak, tidak ya. Cuman memang dia selalu telepon ke saya. Dan Lihat tuh. kebetulan anak saya dia seorang ibu kandung ya, yang Nih, dimana dia Bu Lisna itu selalu telepon anaknya. Dia yang nggak ngasih ke Nizam. orang-orang nggak kamu Nih, dengerin guys. Jadi saya Dengerin guys. Jadi, sudah ada 2 hal yang berbeda yang si bapak ini bersaksi ya. Tadi sebelumnya dia udah bersaksi kalau dia nggak pernah melarang, menghalang-halangi. Tapi di video yang bulan Februari yang baru saya putar, udah jelas banget. Bu Lisna selalu nyari, selalu telepon. Tapi dia yang udah mengatakan ibunya itu meninggoy. Aduh, sumpah guys. Ini udah mau naik sidik ya. Kita doain sama-sama cepat segera. Karena begini ya guys. Jadi ada laporannya Bu Lisnawati. Laporannya Ibu Lisnawati untuk si bapak beleguk ini ya, si muka haram jada ini. Saksinya adalah Ibu Tiri. Jadi si Ibu Tiri ini nanti yang akan bersaksi atas laporannya Ibu Lisnawati. Oke. Teman-teman, mau Mamski share? Coba tap layar yang banyak, yang kencang semuanya sampai ke jangan berhenti di sini dong sayang. Coba tap layar yang kencang banget. Yang kencang banget tap layarnya, tolong sekarang juga. Ya, sekarang juga tap layar yang kencang. Karena kita harus bahas ya guys. Benar-benar kita harus bahas. Karena tahu nggak kalian? Dari keterangannya Ibu Tiri, dia bilang bukan dia. Walaupun memang dia mengakui ya, dia KDRT, tapi penyebabnya juga yang utama itu si beleguk diduga kuat. Tap layar yang kencang sayang, tap layar yang kencang. Jadi ini si Ibu Tiri sudah jelas dia salah karena dia juga KDRT, tapi si bapak ini jangan sampai lolos guys. Jangan sampai lolos ini. Nih, ya. Tap layar yang kencang sayang sampai 50.000 sayang.
Tetap pelayanan kencang sampai 50.000.